Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bara Aryatna Pradana dengan NIM 21106040018. Pada kesempatan ini saya hendak menyampaikan presentasi artikel saya dengan judul Pentingnya Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Siswa maupun Mahasiswa. Dan artikel saya ini dibuat dengan menggunakan template dari jurnal logat. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia ini memiliki keragaman suku dan suku bangsa. Dan tentunya setiap suku ini memiliki bahasa khasnya masing-masing, seperti bahasa Jawa yang dimiliki oleh suku Jawa. Tentu keragaman bahasa dan budaya ini tentu menjadi nilai positif dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia dan harus terus dilestarikan. Di beberapa daerah terdapat suku tertentu yang menjadi mayoritas di daerah tersebut. Misalnya di Provinsi DIY Yogyakarta, di mana suku mayoritasnya adalah suku Jawa. Dikarenakan banyaknya masyarakat bersuku Jawa di Yogyakarta ini, bahasa daerah yaitu bahasa Jawa masih sering digunakan dan menjadi bahasa sehari-hari mereka. Seseorang yang lahir di daerah yang masih kental penggunaan bahasa daerahnya, bisa saja bahasa pertama yang mereka pelajari itu justru bahasa daerah. Dan mereka baru mempelajari bahasa Indonesia saat memasuki pendidikan formal. Menguasai bahasa Indonesia ini merupakan kewajiban bagi bangsa Indonesia karena dapat menyatukan rakyat Indonesia yang penuh keragaman ini. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat mempermudah komunikasi antar suku-suku dan yang memiliki bahasa yang berbeda. Alhasil, komunikasi kehidupan sosial yang baik akan terjalin dengan baik. Seseorang yang tidak menguasai bahasa Indonesia dan hanya mengandalkan bahasa daerahnya sendiri tentu nggak akan bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya, atau tidak memahami bahasa daerah yang ia kuasai. Dari penjelasan sebelumnya dapat diketahui betapa pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Itulah mengapa anak yang lahir di Indonesia, selain diajari bahasa daerah, juga harus diajari bahasa Indonesia. Bahkan saking pentingnya bahasa Indonesia ini, pendidikan bahasa Indonesia ini dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga sampai perguruan tinggi. Bagi seorang siswa maupun mahasiswa, alasan mengapa pendidikan atau pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat penting karena banyaknya manfaat yang akan mereka dapatkan dengan mempelajarinya. Kita ambil contoh dalam lingkungan sekolah ataupun kampus, tentunya mungkin ada beberapa sekolah yang siswa-siswanya itu berasal dari suku-suku yang berbeda dan menguasai bahasa daerah yang berbeda. Maka untuk menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, tentunya menggunakan bahasa Indonesia agar saling mengerti, saling memahami. Bahasa Indonesia juga bermanfaat ketika seseorang ingin membuat sebuah karya tulis. Karena di dalam bahasa Indonesia terdapat pengajaran seperti ejaan, kalimat efektif, kata baku, kemudian teks-teks untuk teks-teks yang akan digunakan dalam karya tulis, dan seperti itu. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
Di mana menurut Anggito dan Setiawan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada suatu latar ilmiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Kemudian pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur atau literatur review. Studi literatur dilakukan dengan cara menelusuri berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan menggunakan sumber-sumber dari jurnal, buku, ataupun literatur yang sesuai dengan pokok penelitian. Selanjutnya, menurut Ibda, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan sumber belajar dalam lingkungan belajar yang menitik beratkan pada transfer pengetahuan dan pengembangan 4 keterampilan bahasa. 4 keterampilan bahasa ini antara lain adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menurut Hidayah, beberapa tujuan diadakannya pembelajaran bahasa Indonesia antara lain yang pertama, peserta didik membanggakan dan menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, memahami bahasa Indonesia dari bentuk, makna, serta fungsinya. Peserta didik dapat mengaplikasikan skill berbahasa Indonesia untuk berbagai kebutuhan dan kepentingan, dapat memanfaatkan bahasa Indonesia untuk kematangan emosional dan kehidupan sosial, memiliki disiplin dalam berpikir dan berbicara, menghargai karya-karya sastra Indonesia sebagai kekayaan budaya dan intelektual, dan yang terakhir, mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra Indonesia untuk memperluas wawasan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Melihat beberapa fungsi di atas, maka bahasa Indonesia menjadi wajib dipelajari. Bahkan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi, pembelajaran bahasa Indonesia selalu diadakan. Pembelajaran bahasa Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan keterampilan bahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setelah mendapatkan pembelajaran bahasa Indonesia, seorang siswa maupun mahasiswa diharapkan menguasai 4 keterampilan bahasa tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat penting bagi siswa dan mahasiswa. Bahkan setelah menjalani masa pendidikan, bahasa Indonesia akan selalu digunakan, contohnya saat sudah bekerja. Misalnya ketika ada seseorang yang menjadi jurnalis, maka mereka memerlukan kemampuan menulis menulis bahasa Indonesia yang baik, atau ilmuwan yang cukup sering menulis artikel-artikel penelitian. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik diajarkan berbagai macam hal yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Di jenjang SMP dan SMA, guru memberikan peserta didik ilmu mengenai berbagai macam jenis teks seperti teks eksplanasi, eksposisi, anekdot, dan prosedur, dan yang lainnya. Ilmu tentang macam-macam teks ini tidak hanya berhenti di jenjang sekolah menengah saja. Saat sudah duduk di perguruan tinggi nanti, peserta didik akan menggunakan lagi ilmu tentang teks-teks ini. Contohnya ketika praktikum, itu akan ada yang namanya membuat laporan praktikum. Nah, di dalam laporan praktikum ini akan ada bab mengenai prosedur kerja, dan di prosedur kerja ini akan menggunakan teks prosedur. Kemudian di dalam artikel-artikel gitu akan ada bagian hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, hasil dan pembahasan ini menggunakan teks eksplanasi dalam penulisannya.
Selain teks-teks tadi, ada juga pembelajaran mengenai Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI. Di dalam PUEBI telah ditetapkan berbagai macam aturan dalam penulisan bahasa Indonesia. Ada aturan penggunaan huruf kapital, kemudian tanda baca, penggunaan huruf tebal, huruf miring, dan yang lainnya. Ada juga kata-kata baku, yang mana kata-kata baku ini masih sering ada kesalahan dalam peserta didik ini. Salah satu yang sering terjadi adalah kata izin, yang seharusnya dalam PUEBI itu ditulisnya izin. Kemudian ada penulisan kalimat efektif, yang mana dalam kalimat efektif ini ada banyak aturan yang harus diterapkan. Seperti penghematan kata-kata, penggunaan kata baku, penggunaan ejaan yang sesuai, penggunaan tanda baca, dan yang lainnya. Bagi siswa maupun mahasiswa tentunya wajib paham dengan aturan PUEBI ini agar karya tulis yang mereka hasilkan ini memiliki tata bahasa yang baik dan benar, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan kepada mahasiswa, dosen sudah mulai memberikan panduan membuat karya tulis seperti artikel, seperti tugas yang saya lakukan ini. Kemudian selain tugas artikel, juga ada tugas membuat laporan praktikum. Setelah mahasiswa melakukan praktikum, maka harus membuat yang namanya laporan dari praktikum yang setelah dilakukan. Pembahasan-pembahasan sebelumnya itu merupakan peran penting pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal keterampilan menulis. Dan seperti yang sudah diketahui, bahasa Indonesia ini tidak hanya meningkatkan keterampilan menulis, tapi juga meningkatkan kemampuan dalam berbicara. Alasan umum mengapa setiap warga Indonesia harus menguasai bahasa Indonesia adalah agar komunikasi dan kehidupan sosial yang baik antar suku bangsa yang berbeda ini dapat terjalin dengan baik. Apabila orang-orang yang berbeda suku bahasa ini mendiami wilayah yang sama, dan mereka tidak menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya kehidupan sosial mereka tidak akan terjalin sama sekali. Masing-masing suku bangsa tidak akan memahami apa yang diucapkan oleh suku bangsa yang lain. Orang suku Jawa nggak akan memahami apa yang diucapkan oleh orang suku Bugis bila mereka hanya menggunakan bahasa Bugis. Tentunya sebaliknya, orang suku Bugis nggak akan memahami bahasa Jawa yang disampaikan oleh orang-orang suku Jawa. Maka diperlukan bahasa Indonesia agar saling memahami dan kehidupan sosialnya berjalan dengan baik. Kesimpulan dari artikel ini adalah pembelajaran dan pendidikan bahasa Indonesia ini memiliki peran penting tidak hanya bagi mahasiswa, siswa, tapi seluruh warga Indonesia. Ada banyak hal-hal dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai warga negara Indonesia yang sangat memerlukan skill berbahasa Indonesia. Dengan adanya pembelajaran bahasa Indonesia ini, diharapkan siswa dan mahasiswa semakin menghargai dan membanggakan bangsa Indonesia. Selain itu, diharapkan juga mereka memanfaatkan kemampuan berbahasa Indonesia ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, maupun bangsa dan negara ini. Sekian selanjutnya adalah saran dari penulis.
ikutilah pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Kelak skill berbahasa ini akan sangat berguna bagi kehidupan di masyarakat. Selanjutnya adalah daftar pustaka, sumber-sumber yang tulis gunakan dalam pembuatan artikel ini. Sekian presentasi tentang artikel pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia bagi siswa maupun mahasiswa. Bila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.